Ya, terima kasih Mas Maulana. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 SMA 1 Rongkop. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Sehat semua ya. Sehat. Saya harap selalu menjaga kondisi kesehatannya, menjaga imunnya, seperti itu. Tadi di WhatsApp sudah saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini tentang tatap maya seperti itu. Di sini sudah hadir 30 peserta ya. Tadi ada 2 siswa yang minta izin untuk tidak mengikuti tatap muka karena sedang isoman seperti itu. Saya maklumi dan saya sarankan sudah saya sarankan untuk mengikuti kegiatan di LMS seperti itu. Baik, ini sudah 30 peserta. Saya cek untuk keaktifannya. Ya, untuk Mas Pandit ada ya? Ada Pak. Ya, Mas Pandit, karena tidak menyalakan kamera, saya kira tinggal tidur atau kemana seperti itu. Jadi masih aktif di sini ya? Ya. Error ini Pak. Oh ya. Error. Baik, nggak apa-apa. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaannya untuk memimpin berdoa pada Mas Suhartanto. Silakan dipimpin berdoa teman-temannya. Baik Pak. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Suhartanto yang telah berkenan untuk memimpin berdoa. Semoga kegiatan kita belajar pada hari ini berjalan dengan lancar seperti itu. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu terkait dengan jaringan komputer. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait dengan teknik komputer, kita sekarang materi baru yaitu jaringan komputer. Nanti untuk jaringan komputer ada 3 pertemuan ya, 3 pertemuan ke depan. Nah, untuk pembelajaran hari ini silakan dipersiapkan alatnya ya, HP atau perangkat laptopnya, kemudian alat tulisnya. Jangan lupa pulsanya sudah diisi ya, jangan sampai nanti kehabisan di tengah jalan, jadi tidak mengikuti pembelajaran dengan selesai seperti itu. Baik, Bapak juga tidak lupa untuk selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan 5M ya, memakai masker, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dan yang terakhir menghindari mobilitas umum seperti itu, karena kita sekarang masih dalam masa pandemi yang belum berakhir. Paling tidak kita bisa memutus rantai penularan COVID-19. Baik, untuk kegiatan belajar hari ini kita ada 2 mode ya, ada sinkron dan asinkron. Di sini kita sinkronnya ada 2 ya, nanti di awal ini, kemudian dan terakhir untuk pembahasan kita, pengerjaan tugas kalian. Nanti untuk asinkron nanti untuk pengerjaan LKPD dan tugas-tugas kuis seperti itu. Nanti pakainya Google Classroom. Baik, untuk materi hari ini saya izin share untuk materinya. Nah, ini ya, terkait dengan jaringan komputer. Kita untuk pertemuan pertama ini kita masuk ke pengenalan jaringan komputer. Nah, kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini yaitu terkait dengan jaringan komputer. Yang pertama, mengenal jenis jaringan komputer, khususnya jaringan internet yang lebih mendalam. Kemudian untuk segi keterampilannya, ini kita menjelaskan elemen jaringan komputer, komunikasi antar elemen jaringan komputer, dan jenis jaringan komputer. Nah, untuk tujuannya, dari sini kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian jaringan komputer, kemudian dengan melihat tayangan video pembelajaran tentang pengertian dan peranan jaringan komputer yang nanti Bapak tampilkan dengan benar dan percaya diri.
Kemudian yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran mengenai perangkat jaringan komputer, nanti kalian diharapkan mampu menguraikan perangkat jaringan komputer dengan benar dan percaya diri. Kemudian, melalui pengamatan dan diskusi nanti melalui Google Classroom dan LKPD, nanti kalian diharapkan mampu menunjukkan perangkat yang digunakan pada jaringan komputer dengan tepat dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, melalui pengamatan dan diskusi, jadi di Google Classroom dan LKPD, kalian diharapkan mampu mengilustrasikan komunikasi antar perangkat jaringan komputer dengan benar dan bertanggung jawab. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke materi? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum ada ya? Belum, Pak. Baik. Itu, Pak. Ya, kita langsung masuk ke materi ya. Di sini untuk materinya kita bagi menjadi 3, ada pengertian jaringan komputer, kemudian perangkat jaringan komputer, dan media komunikasi antar jaringan komputer. Nah, di sini saya tampilkan, Bapak tampilkan ada sebuah gambar ya. Kira-kira gambar apa itu? Ada yang tahu? Jaring ikan. Ya, Nelayan, jaring Pak. ikan. Ya, Nelayan menjaring ikan, Pak. ya, betul sekali, Mas Maulana ya. Di situ ada sebuah nelayan, ada seorang nelayan yang sedang menjaring ikan. Nah, yang di sini saya fokuskan adalah jaring ikannya ya. Kira-kira apa hubungannya dengan materi kita hari ini ya terkait dengan jaringan komputer? Kira-kira apa hubungannya? Ada yang tahu? Mas Maulana mungkin? Coba diulang, Pak. Kira-kira hubungannya apa dengan jaringan komputer untuk jaring ikan ini? Oh, sama-sama menggunakan kalimat jaring, Bapak. Oh ya, ya baik. Terima kasih Mas Maulana. Jadi ini ya jaring ikan ini kita analogikan sebagai jaringan komputer karena apa? Di sini jaring ikan ini ya ada pola-pola yang saling terhubung. Seperti itu, ada simpulnya, ada ujung-ujung yang saling terhubung. Jadi untuk hubungannya dengan jaringan komputer, di sini jaringan komputer itu ada 2 atau lebih perangkat jaringan komputer ya. Ada 2 atau lebih perangkat komputer seperti itu yang saling terhubung satu dengan yang lainnya menggunakan media jaringan komputer yang dihubungkan melalui perangkat jaringan seperti itu. Nah, untuk memahami materi kita hari ini lebih lanjut, silakan simak video pada tampilan berikut ini. Sudah tampil ya? Belum, Pak. Belum kelihatan, Pak. Belum, Pak. Bentar. Silakan di volumenya mungkin dikeraskan dulu untuk bisa mendengar videonya ini. Baik, di sini materinya ini kita Bapak tampilkan mulai dari pengertian jaringan komputer, kemudian perangkat jaringan komputer dan media transmisinya ya. Selain kalian bisa lihat di sini, nanti kalian bisa menyaksikan di Google Classroom ya melalui link yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Nanti kalian bisa melihatnya secara mandiri di rumah seperti itu untuk memperdalam materi tentang jaringan. Selanjutnya kita membahas perangkat jaringan Menggunakan kabel atau wired network. Yang kedua adalah media transmisi menggunakan NIR. Yang ketiga adalah kabel twist pair. Kabel twist pair merupakan kabel jaringan yang di dalamnya terdiri atas berbagai kabel yang saling berpasangan. Sama seperti kabel koaksial, cara kerja pada kabel twist pair ini adalah dengan menghantarkan arus atau sinyal listrik dari sumber ke tujuan. Jaringan komputer yang tidak memanfaatkan kabel sebagai media transmisinya, melainkan berupa gelombang elektromagnetik. Jaringan tanpa kabel ini memberikan keunggulan kepada pemakai untuk dapat mengakses setiap saat di mana. Baik, cukup ya untuk videonya. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan yang mau menanyakan terkait dengan materi kita ini yang sudah saya tampilkan tentang video jaringan komputer. Ya, silakan Mas Maulana. Mau izin tanya, Bapak. Ya. Yang pertama-tama ini kan
saya punya handphone ya Bapak ya. Ya, Nah, handphone itu termasuk dengan alat jaringan apa bukan ya Bapak ya? baik. Terima kasih. Itu, Pak. Ya, saya tanyakan, Pak. Ya, terima kasih Mas Maulana. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Sangat menarik seperti itu. Jadi handphone itu ini merupakan ini ya, termasuk perangkat jaringan. Karena apa? Karena handphone ini kita sekarang sudah bisa berkomunikasi dengan jarak yang jauh seperti itu. Kemudian kita bisa memanfaatkan untuk hiburan melalui media jaringan, yaitu media internet. Dengan apa? Dengan transmisi gelombang elektromagnetik, bisa melalui sinyal atau bisa melalui WiFi seperti itu. Ya, pertanyaan yang menarik dari Mas Maulana ya. Baik, selanjutnya di sini ya. Di sini saya ingin bertanya balik ya. Coba temukan ya benda-benda yang pernah kalian temui ya, yang termasuk perangkat jaringan komputer itu apa ya. Tentunya kalian pasti sudah pernah mengamati atau melihat atau pernah menggunakan perangkat jaringan seperti itu. Ada yang sudah berpengalaman untuk melihat atau menggunakan perangkat jaringan? Mas Soehartanto mungkin? Ya, Mas Maulana. Ya Pak, contohnya off atau switch. Gimana? Coba diulangi lagi. Untuk perangkat jaringan yang saya ketahui apa? Atau switch Pak. Oh ya, sip, bagus sekali ya. Jadi ini ya seperti yang ada Mas Maulana. Coba apa? Saya sering lihat ini Pak, kalau di depan TV Pak, antena Pak. Oh ya, sip, bagus ya. Jadi ini ya seperti yang disampaikan oleh Mas Soehartanto tadi, ada hub, ada switch ya. Ini merupakan perangkat jaringan yang menghubungkan perangkat kabel ya, media kabel seperti itu, agar komputer satu yang dengan lain-lainnya itu bisa terhubung. Kemudian Mas Maulana tadi sudah menjelaskan ada perangkat yang namanya antena. Mungkin antena di sini banyak ya, ada antena TV, ada antena WiFi seperti itu. Jadi mereka bisa mentransmisikan data ya dari media nirkabel tersebut yang bisa menyalurkan data-data informasi yang kita butuhkan. Baik, di sini ada sebuah ilustrasi. Nah, di sini adalah penerapan jaringan komputer. Di sini ada perangkat komputer yang saling terhubung antar satu dengan yang lainnya melalui media kabel. Di situ ada alat menghubungnya, yaitu ada hub, ada switch seperti itu. Nah, di sini ada server. Server itu yang menyediakan data, kemudian yang komputer klien ini adalah yang meminta data seperti itu. Jadi konsep jaringan itu seperti ini. Bisa dilihat ini adalah penerapan jaringan di lab komputer. Nah, dari sini nanti Bapak ada masalah ya, silakan diselesaikan. Ini nanti kalian disuruh untuk mengilustrasikan sebuah jaringan komputer yang pernah kalian temui ya, bisa mencari referensi di lain nanti dengan membuat mind map. Nah, mind map ini seperti tadi ilustrasi jaringan di lab yang sudah Bapak tampilkan, itu silakan dibuat. Nanti bisa misal contohnya jaringan di sebuah kafe atau di sebuah tempat hotspotan seperti itu, silakan digambarkan. Nanti tunjukkan perangkat jaringan dan bagaimana media transmisi yang digunakan seperti itu. Nah, ini masalahnya yang perlu diselesaikan melalui Google Classroom. Nanti apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah nanti masuk Google Classroom, jangan lupa di situ ada link presensi juga. Kemudian nanti mengunduh materi atau membacanya lewat Google Classroom, kemudian mengerjakan kuis dan mengerjakan LKPD yang terkait dengan masalah tadi. Yang terakhir mengisi refleksi pembelajaran. Nah, Bapak tampilkan untuk lebih jelasnya. Ya. Sudah, Pak. Saya lanjutkan. Sudah, Bapak. Sampai ini ya, sampai ke teknis pengerjaan ya. Ya. Saya tampilkan untuk rinciannya nanti kalian semua nanti masuk ke Google Classroom.
Ya, di sini ya. Nanti kalian masuk ke Google Classroom, nanti kalian jangan lupa mengisi kehadiran dengan klik hadir seperti itu. Kemudian di sini ada materi, ada handout dan video pembelajaran. Nanti kalian bisa lihat sewaktu-waktu nanti ketika kalian membutuhkan. Kemudian jangan lupa untuk mengisi kuis ya, kuis jaringan komputer. Di sini tinggal mengisinya di Google Classroom ini. Kemudian ini adalah LKPD-nya ya, terkait dengan masalah tadi yang perlu diselesaikan. Nanti di sini adalah juga sebagai media diskusi kalian. Apabila nanti ada pertanyaan seperti itu, silakan didiskusikan di LKPD ini. Kemudian nanti hasilnya jangan lupa diunggah di sini ya. Ini ada langkah-langkahnya, nanti diunggah di Google Drive. Ini linknya seperti ini, nanti tinggal diupload. Nah, jangan lupa untuk file uploadannya ini di copy linknya ya. Nah, nanti di copy linknya, nanti mengirimkannya linknya tersebut, bukan filenya ya. Nanti di sini tinggal add or create, kemudian klik link. Setelah diupload nanti di turn in seperti itu. Nah, setelah itu jangan lupa untuk linknya diisi di komentar agar nanti bisa teman-teman kalian itu bisa mengomentari atau mendiskusikan terhadap hasil pekerjaan kalian seperti itu. Nah, setelah nanti pembelajaran ini selesai, pembelajaran Bapak ini selesai, jangan lupa juga mengisi refleksi ya, mengisi refleksi terkait dengan hasil pembelajaran hari ini yang mengena seperti apa untuk diri kalian, nanti diisi di bagian refleksi ini. Nah, untuk selanjutnya silakan untuk mengerjakan apa yang ada di Google Classroom. Nanti setelah selesai mengerjakan, saya informasikan lagi di WA untuk masuk ke sesi sinkron yang kedua di Google Classroom lagi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup ya? Ya, baik, silakan bisa meninggalkan tweet ini untuk menuju ke Google Classroom. Terima kasih. Baik, kita kembali lagi ke sesi yang kedua, sesi sinkron yang kedua. Di sini sudah hadir semua ya? Ya, 30 peserta, berarti sudah hadir semua. Baik, sesi ini kita akan membahas terkait dengan hasil pekerjaan kalian, yaitu LKPD. Bapak tampilkan untuk forumnya. Nah, Bapak lihat tadi untuk di Google Classroom kalian sudah aktif ya, sudah aktif mengisi kuis dan diskusinya, cukup asik sekali. Di sini ada yang bertanya terkait dengan ini ya, terkait dengan materi jaringan komputer. Saya perlihatkan. Nah, ada yang tanya dari Mas Maniro Jaya ini, apakah lampu yang sekarang bisa dibuka melalui handphone ini termasuk jaringan komputer, Pak? Nah, ya, ini sudah sudah pertanyaan yang bagus, yang sangat menarik seperti itu, karena sudah mengimplementasikan ini ya, penerapan jaringan komputer. Di sini ada lampu sekarang sudah ada yang bisa dinyalakan lewat handphone. Nah, itu merupakan sebuah kemajuan teknologi yang sudah menerapkan jaringan komputer secara luas seperti itu dengan media internet, di mana perangkat-perangkat seperti lampu, speaker, kemudian pintu pun sudah mengimplementasikan yang namanya jaringan komputer, di mana kita bisa mengoperasikannya melalui handphone ya. Ini sebuah kemajuan teknologi Internet of Things ya, atau IoT. Ini sangat menarik diskusinya. Nah, setelah itu kita bahas untuk LKPD-nya, hasil kerja kalian. Ini saya mengambil contoh salah satu milik dari Mas Maniro Jaya ya. Kita buka. Nah, nih
Nah, ini cukup bagus. Mas Maniro Jaya ini mengambil tempat yang diidentifikasi yaitu kafe. Ini sudah menggambarkan ada perangkat yang terhubung melalui media nirkabel dan kabel ya. Ada access point, switch, kemudian server, router seperti itu. Nih, ya cukup bagus sekali dari pekerjaan dari Mas Maniro ini. Saya harap nanti teman-teman semua yang selain Mas Maniro juga mengimplementasikan untuk pekerjaan LKPD seperti ini ya. Ini sangat bagus sekali. Ini menggunakan tempat atau lokasi penerapan jaringan di kafe. Dari sini Bapak simpulkan ya untuk pembelajaran terkait dengan pengenalan jaringan komputer. Yang pertama, ini jaringan komputer itu merupakan 2 atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung ya untuk bisa berbagi data ya yang sangat bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan seperti resource sharing, kemudian komunikasi, kemudian perlindungan data dan hiburan. Nah, itu untuk jaringan komputer penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian agar menjadi jaringan komputer itu diperlukan perangkat jaringan komputer, yaitu yang pertama ada penyedia data. Ini biasanya disebut dengan server. Kemudian ada peminta data. Ini klien, bisa bentuk handphone, kemudian laptop atau komputer PC. Kemudian ada media jaringan yang digunakan untuk transmisi data, yaitu ada via kabel dan nirkabel. Kemudian ada penghubung jaringan ya, ada hub, ada switch, ada router dan access point atau yang lain-lain. Baik, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini seperti itu. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya, cukup ya, cukup jelas Tidak ya. ada, Pak. Ya, baik. Saya tutup. Besok jangan lupa untuk pertemuan ke depan Jelas, Pak. Jelas, kita akan makasih. membahas terkait dengan jaringan komputer yang selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis jaringan komputer seperti itu. Nah, besok jangan lupa dipersiapkan alatnya. Nah, modulnya nanti juga saya unggah sebelum pembelajaran besok kita mulai, akan saya unggah terlebih dahulu untuk bisa kalian pelajari secara mandiri di rumah untuk mempersiapkan pembelajaran di pertemuan besok. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Tidak lupa Bapak selalu mengingatkan lagi untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga imun ya. Semoga kita ini ya tetap fit, tetap sehat selalu, terhindar dari penyakit, tidak hanya corona dan penyakit lain-lain seperti itu. Baik, untuk mengakhiri pertemuan hari ini silakan salah satu pimpin berdoa kepada Mas Pandit ya. Saya persilakan untuk memimpin berdoa. Ya, teman-teman semua, untuk mengakhiri kegiatan pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Pandit yang telah berkenan untuk memimpin berdoa. Sebelum saya akhiri, ada satu pantun dari saya ya. Hujan masih air ya. Semangat belajar, janganlah berakhir. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.